Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam sukses buat para sedulur semua dimanapun berada. Mungkin di antara kita ada yang pernah membaca atau mendengar atau mungkin mendapat inspirasi mengenai bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, ayah yang kaya, bapak yang miskin. Satu positif, kaya punya beragam akses dan aset. Satu di bawah, miskin, minus keahlian, minus keterampilan, minus jaringan, mungkin juga minus uang. Jadi sebenarnya miskin itu lebih karena kita membuat paradigma pola pikir ini sudah nasib. Saya begini aja sudah cukup. Ya. Ini aja alhamdulillah sudah baik. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kadang lingkungan yang menarik kita untuk mau keluar dari kuadran 4. Apa itu kuadran 4? Kuadran di mana sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Artinya di situ ada kelemahan. Jadi yang pertama tadi kita udah memblok diri kita bahwa sudah saya adanya begini. Padahal ketika kita membuat skema-skema rencana kerja yang mungkin bertahap bertingkat sesuai dengan keterbatasan dan keadaan, maka secara alami akan terjadi juga peningkatan dalam khususnya keahlian dan keterampilan itu. Karena semua bisa dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Dari pemula menjadi kemudian pengikut. Dari mungkin penonton menjadi kemungkinan dia masuk di barisan di dekat garis permainan. Ya. Nah, artinya apa? Ada bagian sumbu X dan bagian sumbu Y. Ketika kita tidak punya duit, ketika kita sudah membuat pola pikir bahwa sudah ini sudah nasib dan saya tidak mau mempersulit diri, dan pada akhirnya kesulitan itu yang akan hadir karena seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga signifikan meningkat. Tidak ada pernah harga-harga kebutuhan semakin turun. Tidak ada teori yang mengatakan ketika sumber daya alam semakin terbatas, maka barang apapun yang tersedia di pasar akan semakin rendah harganya. Tidak ada itu. Tetapi artinya tadi, kita memblok pola pikir kita bahwa sudah, ini saja. Sehingga tadi tidak berkembang. Kedua, ada barrier psikologis, ada hambatan psikologis. Kita sudah melihat hidup ini sudah sulit, kenapa dipersulit? Kan? Padahal semakin sulit sesuatu keadaan, sebenarnya di situ kita harus punya daya dorong, daya juang, daya dongkrak untuk keluar dari keterbatasan itu. Sama seperti saya ketika memulai ini berkebun, saya dari yang tidak tahu, kemudian memijak tanah, kemudian mengenal tanah yang keras, dan kemudian mencangkulnya, dan kemudian membuat kesalahan, membuat juga ya sambil kita ditantang ini lanjut atau tidak, lanjut atau tidak, lanjut atau tidak. Nah, disitulah energi internal, semangat sukses, keinginan dan kebutuhan untuk lebih naik kelas, maka pasti terjadi kita bisa naik kelas. Di era-era 80-an ada yang namanya pertentangan kelas. Kelas kaya dan kelas miskin. Dan ketika orang miskin dengan kemampuan permodalan yang ada mau naik kelas, mau berusaha, tapi sudah dia dihalangi oleh pemilik modal yang lebih besar.
Kenapa? Karena dari awal dia itu tidak belajar sesuai dengan situasi dan kondisi. Sering saya memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada kaum pekerja di pabrik, jangan pernah bergaul pada level yang sama. Karyawan ketemu karyawan, maka paradigmanya adalah keluhan, kemudian juga ya ocehan, dan mungkin sedikit keinginan. Saya memberikan motivasi ya dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Kuadran 4 bisa naik ke kuadran 3 ketika kita belajar dan menekuni apa yang ada di kenyataan keseharian kita. Cabai keriting saya pelajari. Ini apa penyebabnya? Ya, panas-panas tidak saya lihat ada kutu, tapi saya lihat ada semut kecil. Lalu saya lihat lagi jenis tanahnya itu kering, berarti saya harus atasi. Nah, dalam hampir 2 tahun ini saya relatif sudah tahu sedikit banyak tentang jenis tanah, struktur tanah, kemudian pembuatan kompos, pupuk organik, dan juga bagaimana mengenal tanaman dari sekian pertumbuhannya, dari proses semai sampai kemudian. Itu artinya saya bergerak dari kuadran 4 ke kuadran 3 ke kuadran 2 dan ke kuadran 1. Kuadran 1 itu berarti X positif, Y positif. Punya uang, membangun jaringan gampang. Ya. Punya uang, membeli peralatan supaya orang mendongkrak daya ungkitnya pasti lebih mudah. Tapi ketika kita tidak punya uang dan kita tidak tahu bagaimana strategi dan cara mengupgrade keahlian kita dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, maka uang itu akan habis. Rich Dad, Poor Dad itu hanya bicara tentang situasi saat ini, bukan berarti besok akan demikian. Situasi saat ini bukan berarti kita berada pada kuadran yang sama. Tetapi ketika kita mendobrak tadi hambatan psikologis, hambatan sosial, dan demikian juga hambatan pengetahuan keahlian, maka seiring waktu kita bisa membuat rencana-rencana kerja. I don't want to be a poor man. Saya tidak mau menjadi orang miskin. I want to be a rich man. Saya ingin menjadi orang kaya. Dan saya kira kaya itu hanya sebuah target. Antara, ya. Bisa tujuan, bisa antara. So it depends on you, tergantung Anda apakah kita mau berada di kuadran 4 terus, apa bergerak ke kuadran 3, ke kuadran 2, ke kuadran 1. Karena di kuadran 4 itu faktor-faktor X-nya relatif negatif, faktor Y-nya negatif. Kalau X-nya negatif, bisa saja tidak punya pengetahuan, bisa saja tidak punya pengalaman, bisa saja tidak punya jaringan, bisa saja gaptek teknologi. Y negatif bisa saja introvert. Y negatif bisa saja malu dan tidak mau belajar. Y negatif bisa saja pasrah, menyerah. Tetapi ketika kita memiliki sebuah energi hidup yang lebih besar, maka kita bisa bergerak perlahan seperti yang saya lakukan dalam kegiatan beternak ayam maupun berkebun. Saya akan lanjutkan motivasi ini, saya akan lanjutkan kuadran cash flow, Robert Kiyosaki, atau mungkin yang lain, ya karena kebetulan saya suka matematika, saya suka kuadran X, suka kuadran Y, saya suka dunia ekonomi, ya, cash flow, dan saya bisa mengotak-atik atau suka dengan angka-angka. Jadi mohon izin, kalaupun ada episode berikutnya, ini bukan mengajari, hanya berbagi pengetahuan. Sehat selalu dan sukses.